teman-teman semua, kita akan kembali ke acara kita yang utama, ya, di mana acara kali ini adalah mengenai literasi pembiayaan UMKM. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah pagi ini sesuai dengan yang saya sampaikan di brief melalui WA kita yang rutin. Alhamdulillah acara kita kali ini kita bisa berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Ya, ini adalah salah satu sekolah cukup terkenal di Jakarta dengan akreditasi yang selalu A, ya. Dan ini juga pertama kali kita berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk acara bulanan kita. So, terima kasih untuk semua jajaran tim dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Pagi ini sudah hadir juga semua manajemen dari Stay Indonesia. Kita akan segera memulai acaranya. Selamat pagi untuk seluruh Bapak Ibu dari Stay Indonesia. Selamat pagi Bapak Agustian Buddha sebagai ketua dari Yayasan Pendidikan Fathahillah, di mana Yayasan Pendidikan Fathahillah ini salah satu yang dinaunginya adalah STEI, Stay Indonesia. Pak Agus, sebelum saya mulai ya, jadi sebetulnya begitu saya blast ke teman-teman semua, mereka bertanya, Teh, ini Stay atau STIE? Saya bilang ini sebetulnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, tetapi Stay itu adalah brandnya. Betul ya Pak Agus? Mungkin nanti bisa dikupas sedikit di acaranya. Nah, teman-teman saya semua ini, Pak Agus, adalah teman-teman dari alumni dari angkatan 81 dari angkatan 79 sampai angkatan 81. Alhamdulillah sudah 30, 40, 45 tahun yang lalu kami masih tetap bersilaturahmi setiap bulan. Karena kami ingin saling berbagi. Ada satu cita-cita yang sedang kami jalankan saat ini adalah membangun usaha bersama, intinya saling berbagi. Yang punya tenaga kasih tenaga, yang punya kelebihan materi kasih materi, yang punya kelebihan pendidikan kasih ilmu dan sebagainya. Itu yang ingin kita jalankan. Nah, teman-teman semua di sini itu bertanya juga, Stay itu apa? Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan putarkan video mengenai Stay Indonesia, ya, supaya teman-teman semua tahu kenapa kita join di acara ini. Kira-kira demikian. Silakan. Teman-teman semua, kita akan putar videonya Stay Indonesia ya. Ini bagian daripada sedikit informasi supaya teman-teman semua bahwa di Jakarta ada satu sekolah tinggi ilmu ekonomi dengan akreditasi A ya. Jadi kalau ada cucu, teman, anak dan lain-lain bisa juga disekolahkan di Stay ini. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
terima kasih teman-teman atas perhatiannya. So, Baraya Sarapan Sadayana. Sebelum saya lanjutkan acara ini, izinkan saya menyampaikan apa saja yang akan kita presentasikan dan akan kita jalankan selama acara ini. So, teman-teman semua, kita akan, sebelum saya memperkenalkan jajaran dari STEI Indonesia, ya, karena ini acara yang sangat spesial untuk kita semua, di mana sebetulnya penyelenggara utamanya adalah dari pihak STEI Indonesia. STEI Indonesia juga memberikan tanda terima kasihnya untuk kita semua yang sudah join dan bergabung di sini. Nanti setelah acara ditutup kita akan masuk ke acara door prize, di mana door prize ini kolaborasi antara STEI Indonesia dengan kita panitia 9 dalam kenangan putih biru. Jadi setelah nanti ditutup dengan doa, kita akan masuk ke acara door prize-nya. Baiklah, saya lanjutkan ke acara perkenalan ya dari pihak STEI Indonesia. Setelah itu nanti Pak Agus akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Selamat pagi Pak Agustian Burda. Selamat pagi Bu. Ya. So teman-teman, Pak ini adalah Bapak Haji Agustian Burda. Pak Agustian Burda BS, BA, MBA. Jadi Pak Agustian Burda ini adalah, sudah saya sampaikan tadi, sebagai ketua dari Yayasan Pendidikan Fathahillah atau yang membawahi STEI Indonesia. Yang kedua ada Ibu Hendrawati SEMAK. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum Sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hendrawati ini lebih terkenal dengan nama Ibu Titi ya Bu ya. Setelah itu ada Bapak Asep Saifur Rahman. Teman-teman semua, Bapak Asep ini salah satu dosen pertama saya yang mengajarkan saya mengenai perekonomian Indonesia. Nah, Pak Asep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami orang Bandung, orang Majalengka, tiasa nyeri Sunda. Hatur nuhun Pak Asep. Ada Bapak Insinyur Ginanjar Samsuar ME, ini juga adalah salah satu orang Sunda, kelompoknya Sunda Empire ya Kang Gin. Assalamualaikum Kang Gin. Assalamualaikum. Selanjutnya ada Ibu Merliana SEMAK. Ya, Ibu Merli. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bapak Ramachandra SEME. Selanjutnya ada Ibu Sulistiawati SEMAK. Ya, selamat pagi Bu. Selamat Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke acara selanjutnya. Saya persilakan waktu dan tempat untuk Bapak Agustian Burda untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya sebagai pembukaan dari acara UMKM kita ini. Terima kasih Bu Isnova ya atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum ya kita melanjutkan, kami dari PKM ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia turut berduka cita atas wafatnya Bapak Suwikyo. Semoga almarhum wafat dalam husnul khatimah, diberikan diterima semua amal ibadahnya ya, dan ditempatkan dalam surganya. Allah amin, Allahumma amin. 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 Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat bermuwajahah, bersilaturahmi, bertatap muka semuanya. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya, sebenarnya saya di sini dalam rangka sebagai ketua PKM ya, bukan sebagai ketua yayasan.
ya, karena apa lingkupnya lingkup kolaborasi PKM dengan SMP Negeri 9 Bandung. Ya, nah, alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur sekali karena sudah diterima ya dalam berkolaborasi antara alumni SMP Negeri 9 Bandung ya dengan kami, dengan tajuk daripada pembicaraan nanti ya, yaitu pembiayaan UMKM yang akan nanti sebagai pembicaranya ya Bapak Tusja Junaidi, Sarjana Sosial, MM dan CPM ya, tapi lebih akrabnya dipanggil Pak Tutus ya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Iya. Ya alhamdulillah Pak. Di masa pandemi ini memang kita semuanya kalau kita di STEI itu belum masuk ya, tapi masih dalam pelajaran daring. Ya, begitu juga kami sebagai dosen juga masih istilahnya ya belum ya sama juga ya. Dan bisa dikatakan lagi banyak sekali dari pemikiran-pemikiran ya bahwa selama daring ini ada dibilang mudaratnya, tapi ada juga dibilang berkahnya. Ya, berkahnya kenapa? Banyak daripada ibu-ibu ya rumah tangga ya, terutama di komplek yang saya tinggali ya, berubah menjadi pengusaha semuanya. Ya, banyak yang jadi usaha catering, usaha fashion dan sebagainya ya, dan itu ditawarkan dalam kelompok grup RT RW ya. Dan ada lagi satu ya yang kita ini boleh dikatakan di tetangga kompleks saya itu ada satu keluarga yang sudah setahun itu membuka usaha jualan mie goreng ya, mie dok-dok, mie Jawa yang masaknya masih pakai tungku dengan arang ya, dan itu sangat laku sekali ya, udah setahun. Nah sekarang udah setahun ini kemudian entah bagaimana dia dibeli rumah ya di dekat situ juga, kemudian rumah itu disulap menjadi restoran. Dan itu tambah laku, tambah besar. Ya. Nah ini yang menjadi pemikiran kita. Kira-kira dalam waktu 1 tahun itu bisa enggak untuk membeli rumah, membangun rumah, membuka suatu restoran seperti itu? Mungkin di sini ada pembiayaan. Ya, dan itu bagaimana pembiayaan itu? Nah ini mungkin nanti kita Pak Kutus ini bisa menjelaskan nantinya ini. Ya, karena kalau kita tahu ini perusahaan-perusahaan besar saja yang seperti Giant, Matahari, Sentro, itu semuanya banyak yang tutup, sebagian besar itu. Ya. Katanya di Tangerang itu ada 13 perusahaan tutup. Ya. Di Jakarta sendiri aja ada 29 perusahaan katanya yang tutup. Ya, nah ini. Nah, kita usaha kecil menengah ini justru banyak yang bangkit gitu loh. Ya, terutama Terutama nih Pak, usaha-usaha ini yang jual pulsa ini banyak sampai 1000% katanya. Ya, ini saya lihat dari bisnis.com nih, bisnis.com. Ya, perusahaan-perusahaan seperti itu, perusahaan penjualan pulsa, kecantikan, kesehatan. Ya, karena mungkin kalau dari pulsa tadi ya otomatis karena orang banyak di rumah, jadi banyak setiap hari ya mungkin nggak luput yang namanya internet segala macam itu ya online itu nggak lepas gitu loh. Nah itu juga tentu usaha-usaha kecantikan kesehatan ya, karena banyak ibu-ibu juga yang ingin di rumah itu kelihatan lebih bagus, lebih cantik, lebih sehat.
gitu kan. Nah ini, ya, kemudian juga perusahaan logistik, ya, dan yang lebih sekarang ini yang sampai naik sampai 300% ini perusahaan laundry. Ini, kenapa banyak yang mungkin karena sering di rumah, ya, jadi males nyuci, jadi diserahkan kepada laundry semuanya. Nah ini, ya, itu sampai 300% meningkatnya itu. Nah itu makanya nanti terima kasih nih Pak Tutus nih udah bersedia hadir di sini, mungkin nanti dijelaskan ya gimana sih nanti pembiayaan itu kalau misalkan dari awal kita ingin membuka bisnis gitu kan, kemudian kita mendapatkan pembiayaan, apakah itu ada yang namanya tanpa anggunan mungkin seperti itu ya. Ya, itu, nah itu gimana itu? Nah itu nanti kita serahkan kepada Pak Tutus untuk menjelaskannya. Ya, karena dalam hal ini ya kami sebagai dosen ini ya boleh dikatakan ya enggak 100% sih, lebih banyak mengenal teorinya Pak. Ya teorinya itu mungkin kami ya paham, cuman dalam hal praktisinya ya mungkin masih banyak bertanya-tanya juga. Ya, nah seperti itu. Nah itu mungkin seperti itu. Ya kita nggak bakalan istilahnya dikata berkecil hati ya, karena di masa pandemi seperti ini tinggal di rumah kemudian nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya ada yang harus kita apa-apain, gitu kan? Mungkin ada dari itu yang bisa kita jadikan sebagai suatu usaha di situ. Ya mungkin lebih besar dari apa yang dibuat di luaran gitu kan. Nah itu seperti itu ya, saya harap nantinya ya kita dapat terus berkolaborasi nih ya, insya Allah ya, mudah-mudahan kedepannya lebih dekat lagi kolaborasi kita nih, mungkin masih membutuhkan tenaga bimbingan dari Pak Tutus nih ya. Mungkin dalam hal ini pembiayaannya, mungkin nanti pemilihan bagaimana bisnisnya dan sebagainya ya. Ya seperti itu ya. Saya rasa ya pembukaan dari saya ini saya nggak mau berlama-lama lagi ya, mungkin karena ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya alumni SMP Negeri 9 ini udah pengen sekali mendengarkan ya pembahasan Pak Tutus nih ya. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Ya, sambutan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agus, sangat menginspiratif ya. Jadi teman-teman semua tadi sudah dikasih prolog yang sebegitu menariknya. Banyak sekali di masa pandemik ini yang bisa kita lakukan, tentunya yang tadi disampaikan oleh Pak Agustian Burda. So untuk selanjutnya saya persilahkan Kang Tutus ya. Semua teman-teman semua sudah menunggu. So teman-teman Baraya 9, Kang Tutus ini adalah alumni angkatan 85. Silakan Kang Tutus untuk berbagi dengan teman-teman semua, di mana kalau dari daftar yang sudah kita terima, rata-rata teman-teman alumni ini yang usianya sama-sama dengan kita, yang mau menuju ke pensiun dan sekarang usaha, ada yang usaha online, ada yang usaha bias, ada yang usaha di rumah, ada yang usaha juga buka UMKM di Indomaret, dan ada yang semuanya menunggu informasi atau menunggu ilmu dari Kang Tutus bagaimana mengenai pembiayaan UMKM ini. Silakan Kang Tutus. Siap, Teh Nova, Isnova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat yang penting buat kita semua, dimanapun berada. Terima kasih Teh Isnova sebagai Ketua Alumni dari SMP 9 yang telah mengundang saya untuk menjadi, ya berbagilah. Kalau pembicara enggak, berbagi saja. Kebetulan mungkin bulan depan saya sudah bekerja di BNI, saya bekerja di PT Bank Negara Indonesia, dan sudah pindah-pindah kemana, dan ini akhirnya menjelang pensiun saya minta pindah ke Bandung. Ya, saya sudah bulan depan saya sudah 25 tahun bekerja di Bank BNI, dan 2 tahun berikutnya saya akan menyelesaikan tugas saya di Bank Negara. Ya, mungkin masa kerjanya 27 tahun.
Ya, yang pertama saya turut berduka cita dulu kepada Pak Wiknyo almarhum, Mbak Esti, Mbak Ina, Mbak Anci ya. Saya begitu dekat dengan keluarga almarhum Pak Suwiknyo karena dulu saya sering belajar ke tempat beliau pada saat masih di SMP. Jadi begitu dekat sama Mbak Esti, Mbak Anci, Mbak Ina itu pasti tahulah dengan saya Tutus ya. Ya. Mudah-mudahan Bapak almarhum diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan ilmu yang diberikan kepada kita semua sangat bermanfaat buat kita untuk kehidupan kita semuanya. Amin ya. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus Tian Burda dari tim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta dan timnya yang hari ini bergabung dengan kami alumni SMP Negeri 9 Bandung yang insya Allah selalu bersilaturahmi kami setiap bulan Pak ya. Jadi apapun yang bisa kita sampaikan, pengalaman yang kita berikan, semoga bisa saling mengisi ya, silih asah, silih asuh, silih bantu ya, silaturahmi untuk untuk membina kekeluargaan kita ya di kala kita menjelang usia-usia tua, semoga masih kita bisa saling memberi gitu ya. Terima kasih juga berikutnya kepada Kang Yana ya. Ini alumni 985 juga, ketua OSIS saya, dan saya selalu diminta selalu berjoin di seksi kebersihan. Saya selalu dengan Kang Yana di OSIS itu selalu diterima kasih Kang Yana selalu mempercayakan itu kepada kami ya. Terima kasih Kang Yana udah mengundang saya, memberikan kesempatan kepada saya juga kaget ya. Saya baru join di sini baru 4 kali pertemuan, 3 kali, taunya yang keempat malah saya jadi pembicara. Saya malah, Kang kenapa saya bilang padahal saya baru join, nggak enak saya kan, masih ada senior-senior saya ya yang lebih berhasil gitu kan. Kalau saya sih apa sih gitu ya. Ya, berikutnya terima kasih senior-senior saya angkatan 79 dan adik-adik saya sampai di angkatan 87 ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Mohon izin hari ini saya bukan lebih baik dari teman-teman, bukan lebih beruntung, tapi saya hanya berbagi apa yang sudah saya peroleh nih selama saya bekerja di Bank BNI selama 25 tahun. Ya, mohon izin share ya. Saya coba sampaikan materinya apa yang sudah saya coba bikin. Bisa. Udah muncul tanah Pak? Sudah Kang. Gambarnya udah ada belum? Ada. Tapi masih kecil ya? Iya, di slideshow aja Kang. Nah, muncul deh? Iya. Nah, oke. Bagus. Nah, saya mulai sharing pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba mengenang dulu Teh Isnova ya. Silakan. Dan dalam kenangan putih biru, itulah saya. Saya dan adik saya itu alumni SMP Negeri 9. Ya, Yogi Arianto, mungkin teman-teman yang sudah alumni 87 itu adik saya. Ini posisi saya pada saat itu. Ini teman-teman tim saya di 985, Kang Yana, yaitu ada Indradi, ya ada Iwan Setiawan, ada Yudo yang kebetulan bekerja di luar kayaknya, tinggal di luar negeri. Saya lanjutkan. Nah, inilah saya beserta keluarga saya. Kalau pengen melihat di Instagram yang sekarang kayaknya sering anak-anak sekarang lebih familiar dengan medsos ya. Ini keluarga saya. Alhamdulillah saya sudah menikah. Anak saya yang besar alhamdulillah sudah selesai menyelesaikan S1-nya. Dan yang kedua masih perempuan, masih di Unpad Fakultas Peternakan ya. Ini juga saya juga mau mengembangkan bisnis ini. Karena yang pertama anak saya sarjana teknik mesin, ini juga kebetulan ya seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, dengan kondisi pandemi ini, teman-teman anak-anak kita cukup sulit ya, mencari pekerjaan itu tidak mudah. Ya, walaupun ya mohon maaf, saya bilang dulu teknik mesin, anak saya berharap dia bisa teknik mesin itu mudah cari pekerjaan, ternyata tidak menjanjikan. Begitu sekarang dengan kondisi pandemi COVID ini luar biasa, semua perusahaannya tidak menerima pekerjaan, bahkan mengeluarkan pekerjaannya semua ya. Nah, ini saya alhamdulillah saya bekerja di PT Bank Negara Indonesia
Sudah hampir 25 tahun, bulan depan saya menyelesaikan 25 tahun saya. Saya masuk di tahun 97 ya. Posisi saya sekarang adalah di kantor wilayah, memang saya tidak menangani kredit lagi, karena memang ya, tapi saya masih periksa kredit ya. Saya berada di Regional Complaint Officer, yaitu kepatuhan wilayah. Jadi meriksa lah, kalau zaman orang luar sana bilang meriksa. Ya otomatis tugas saya adalah memeriksa kredit. Saya juga dulu background-nya analis kredit ya. Sehingga ya sekarang nggak selamanya saya dianalis terus, karena saya pilihan, saya mau di operasional buat kredit, akhirnya saya tahun 10 tahun 7 tahun ke belakang saya sudah mulai masuk ke auditor, sehingga saya bisa, ya sebetulnya bukan dunia baru, karena ya di kami di perbankan itu adalah auditor itu ya memeriksa pekerjaan kita aja, jadi bukan hal aneh, karena saya memang background-nya analis kredit ya. Pasti kalau ada pengajuan kredit dari yang kecil, ya termasuk yang akan kita bahas pagi ini, ya termasuk kredit-kredit yang middle, yang di atas 15 sampai 100 miliar itu rutin saya periksa gitu. Jadi sebelum mereka putus, kita harus masuk ke tempat saya dulu. Saya pastikan bahwa semua telah layak untuk kita biayai, ya. Jadi apalagi kredit yang besar itu otomatis pasti ini. Ya. Inilah latar belakang pendidikan saya, ya. Dan ini ilmu-ilmu yang ya saya auditor, saya appraisal, saya analis kredit, jadi udah kompleks lah ya. Saya pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Nurtanio, ya cuman nggak lama karena 1 tahun aja, karena saya keburu dinas ke Kalimantan, kebetulan diperintahkan untuk dinas di Kalimantan selama 3,5 tahun di Pontianak, di Singkawang, sehingga saya terpaksa melepaskan dosen saya menjadi dosen Nurtanio. Ya, pada saat itu saya laksanakan sore hari setelah saya kerja, biasanya saya diminta untuk ngajar di kelas karyawan ya sore hari gitu. Saya lumayan 1 tahun saya punya pengalaman mengajar ya. Nah, pagi hari ini saya coba berbagi semua dengan teman-teman ya, apa sih yang ada di BNI gitu ya. Dengan kondisi pandemi Covid yang luar biasa ini, kami di perbankan kayaknya lebih fight ya untuk kredit-kredit yang KUR ya, kredit usaha rakyat ya. Karena risikonya sangat kecil buat kami gitu ya, dibanding kredit-kredit yang besar gitu. Hari demi hari kebetulan ruangan saya berhadapan dengan ruangan sentra kredit menengah, sedang kredit besar ya. Itu saya selalu dengar itu gitu ya, karena keluhan dari debitur-debitur kita, debitur besar ya. Sampai ya dengan kondisi pandemi ini mereka kesulitan untuk mengangsur gitu, karena memang belum berjalan. Ekonomi walaupun sudah meningkat sesuai dengan data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester 1 ini sudah 7,07 gitu. Tapi pada kenyataannya ya enggak semuanya berjalan ya, itu hanya ukuran saja, ukuran dari BPS gitu. Sehingga kalau di kenyataannya kami mengelola debitur-debitur kami, yaitu enggak semudah itu gitu ya. Ternyata ya ukuran pemerintah dengan kenyataan yang di lapangan itu ya berbeda gitu ya. Nah, pagi ini coba saya share terkait dengan kredit usaha rakyat. Ini memang yang paling sekarang lagi naik daun, ya, apalagi sekarang pemerintah dengan programnya Pak Jokowi, bahwa UMKM ini kita sangat harus membantu UMKM kita, ya, karena itu sangat dari sisi risikonya sangat rendah, gitu ya. Jadi otomatis kita diminta oleh pemerintah, tolong BNI sebagai salah satu bank himbara, tolong bisa memasarkan kredit usaha rakyat sebanyak-banyaknya gitu. Ini salah satu bidang-bidang yang kita biayai, kita bisa biayai industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perikanan ya. Nah, bagaimana tujuannya untuk apa sih? Dari kita bahas dulu definisinya ya. Untuk meningkatkan produktivitas kesejahteraan pengusaha pertanian. Kredit pembiayaan modal untuk kita kredit usaha itu untuk pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur, individu perseorangan, badan usaha maupun kelompok usaha yang produktif dan layak namun memiliki agunan tambahan dan agunan yang belum cukup. Jadi kita bisa biayai.
ya agunannya nggak cukup, nggak ada, kita bisa biayai untuk pembiayaan KUR ya. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan nilai jual hasil ini kalau untuk perikanan tadi. Bunganya pun sangat rendah, cuma 6% ya. Bagi usaha yang produktif, layak, visible, namun belum memenuhi persyaratan agunan bank. Ini rata-rata kalau sekarang kita ada di kita, data di tempat kami, tidak ada nasabah yang tidak bankable. Semua sudah bankable. Kalau kita tanya walaupun syarat pemerintahnya harus yang ditolong, yang dibiayai itu adalah yang masih belum bankable. Tapi kenyataannya nggak ada, apalagi di Bandung ya. Kota Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja itu kalau kita tanya Bapak Ibu sudah punya udah tahu bank belum? Udah pasti, nggak pernah nggak ditanya, nggak punya, belum pernah punya rekening gitu, pasti udah punya gitu. Rata-rata pasti semua sudah bankable kalau ditanya. Itu walaupun syaratnya KUR itu adalah sebetulnya syaratnya adalah belum bankable karena kita menyasar kepada pengusaha-pengusaha yang memang belum berkenalan dengan bank gitu. Ya. Ini kita juga ya berusaha sedang mendorong produk UMKM ini bersaing di kelas dunia. Ya, kita Bank Himbara ya, terutama Bank BNI dipercaya oleh Kementerian BUMN untuk melakukan BNI Ekspora, yaitu BNI Ekspora itu ekspor ke luar negeri ya, produk-produk UMKM kita akan kita support untuk bisa masuk ke global ya, karena kita kebetulan mempunyai 6 bank di luar negeri ya, di Singapura, di Hong Kong, di Seoul, di Tokyo, di London, di New York ya. Mudah-mudahan kita semua bisa membantu teman-teman UMKM kita yang akan masuk ke global ya. Kita berusaha dan itu sudah siap ya, kantor wilayah di kita di Kota Bandung ini kita punya produk. Nanti di belakang saya akan sampaikan BNI Ekspora itu untuk apa gitu ya. Nah, ini tujuan sasarannya ya. Ini usaha menghasilkan nilai tambah dan mampu meningkatkan pendapatan ya. Agunannya ya rata-rata belum memiliki agunan, silahkan nanti kita hitung ya. Ini produknya bunganya 6%, suku bunganya ya setiap pinjamannya besarannya ini kita coba pinjaman dari 1 juta pun kita sudah bisa biayai ya, misalnya bunga hanya 5.000 per bulan untuk pinjaman yang 1 juta. Ini usahanya, ini seperti kita lihat, ini usaha betul-betul, usaha yang tadi disampaikan Pak Agus, usaha rumahan ya, dengan kondisi pandemi ternyata lebih kuat gitu. Industri rumahan itu sekarang lebih kuat, makanya kita sekarang sangat mendukung kepada UMKM yang sangat membutuhkan pembiayaan dari kita perbankan gitu. Nah, ini juga berikutnya jenis-jenis usaha, kita punya KUR mikro, punya KUR kecil, punya KUR TKI untuk tenaga-tenaga TKI kita yang bekerja di luar, nanti setelah mereka pulang ataupun mereka masih di sana kita bisa biayai semuanya. Ya, ini untuk pedagang, termasuk ini kalau di Kalimantan ini kita penjual sayurnya kan pakai kapal. Kalau di Kalimantan, di Banjarmasin, di Samarinda ini karena ini juga kita biayai juga, termasuk ini industri dari kelapa, ini juga termasuk produk-produk yang sudah kita biayai sampai dengan saat ini. Nah, ini jenis-jenis KUR ya yang bisa kita berikan kepada untuk pengusaha-pengusaha UMKM kita, yaitu KUR mikro ya dengan maksimum 50 juta dapat ditambah hingga 200 juta. KUR kecil ya dari di atas 50 sampai 500 juta. KUR TKI ini untuk para TKI kita yang ditempatkan yang kerja di luar negeri, kita bisa melakukan pembiayaan sampai dengan maksimal 25 juta dengan kita bekerja sama dengan BNP 2 TKI sebagai apalis kita ya, yang menjamin mereka memang benar-benar bekerja di luar negeri dan terdaftar sebagai TKI yang legal ya, pasti ya, bukan yang ilegal gitu, sehingga kita bisa pastikan bahwa mereka akan mendapatkan fasilitas KUR TKI. KUR khusus ini KUR yang dikelola secara bersama-sama. Biasanya klaster, nanti di belakang juga akan kita bahas sedikit. Ada kita punya klaster perkebunan, klaster peternakan, bisa klaster perikanan rakyat gitu ya. Ini yang saya masuk yang pertama adalah fitur KUR mikro ya. KUR mikro itu tetap bunganya sama ya.
bunganya 6% per tahun, pelapon pinjamannya bisa sampai 50 juta dan bisa ditambah secara bertahap minimal 6 bulan. Setelah 6 bulan kita lihat bagaimana prospek usahanya, bagaimana dia cara pembayarannya, bagaimana memang kita lihat karakter nasabah debiturnya, baru kita akan tambah gitu ya. Dapat ditambah secara bertahap maksimal sampai dengan 200 juta. Jangka waktunya kalau investasi bisa sampai 5 tahun, modal kerja 3 tahun. Agunan pokoknya ya kegiatan usaha yang kita biayai, ya kegiatannya usahanya apa tadi, bisa pertanian, bisa perikanan, bisa industri rumahan gitu. Agunan tambahannya tidak diwajibkan ya. Ini kur mikro ya. Berikutnya adalah kur kecil, ini di atas daripada mikro ya. Bunga tetap sama, pelaponnya di 50 sampai 500 juta dan ini memang yang paling banyak kita ya untuk industri-industri ini karena memang di Kota Bandung ini sangat ketat kita ini gitu untuk pemberiannya. Silahkan kalau memang ada yang masih ini maksimumnya bisa sampai 500 juta, jangka waktu juga investasinya sampai 5 tahun. Kalau modal kerja lebih panjang daripada kur mikro tadi, kalau mikro hanya 3 tahun, kalau modal kerja untuk yang kur kecil 4 tahun. Agunan pokoknya tetap itu kegiatan usaha, kita pastikan agunan pokoknya ya usahanya itu adalah agunan usahanya. Agunan tambahan sesuai penilaian bank pelaksana. Jadi kita akan lihat memang perlu nggak ini sesuai dengan maksimumnya. Misalkan maksimumnya ini kita lihat apakah perlu kita tambahan sebagai sebetulnya fungsi agunan tambahan ini hanya mengikat ya, mengikat moral kepada debitur-debitur kita gitu ya, sehingga mereka oh iya aku punya agunan di sana. Aku juga harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban. Itu aja sebetulnya agunan tambahan, mengikatan moral kita kepada BNI gitu aja. Berikutnya adalah ini adalah pembiayaan juga yang sudah kita biayai ya, mulai dari pertanian, perikanan, perdagangan di pasar, garam, pengolahan seperti industri batik di Jogja, kita juga Solo, Jogja kita banyak yang kita biayai, juga termasuk industri jasa. Ini jasa ini seperti sewa, rental, kendaraan gitu ya. Kita biayai semua. Termasuk ya pedagang di pasar gitu ya. Ini semua produk-produk semua ini kita bisa masuk. Nah, masuk ke berikutnya adalah syarat-syarat nih supaya teman-teman juga tahu apa sih syarat-syarat tadi. Tuh sudah ngomong dari A sampai Z jenisnya mikro, kredit mikro, kredit kecil. Nah, ini syaratnya usaha yang kita biayai adalah usaha yang berjalan minimal 6 bulan dan usia minimal 21 tahun, usia minimal pemohon maksudnya atau sudah menikah. Tidak tercantum dalam daftar DHN yaitu daftar hitam nasional dan permasalahan sidik OJK. Jadi mohon maaf gitu kita akan melihat dulu dari rekening koran apabila tadi sudah saya sampaikan ya, kalau di Kota Bandung, di kota-kota besar, jarang lah yang disebut dengan masyarakat nggak kenal bank. Itu pasti punya rekening di bank, apalagi sekarang pemerintahan Pak Jokowi ini banyak memberikan bantuan-bantuan, otomatis pasti banyak semua bantuan sekarang disampaikan dalam bentuk rekening, ya otomatis pasti semua masyarakat kita ini sudah sebagian besar, hampir sebagian besar itu pasti punya rekening di bank, mau di bank Himbara. Rata-rata memang bantuan sosial dari pemerintahan Pak Jokowi ini di bank-bank Himbara. Ya, otomatis pasti masyarakat pasti punya rekening lah, gitu ya. Kita akan lihat bagaimana dia daftar hitam, gitu. Apakah memang punya enggak dia pinjaman di bank lain, pernah enggak menunggak di bank lain, terkait dengan slipnya juga sama. Slip ini juga kita melihat apakah pinjamannya aman di bank lain gitu ya. Berikutnya yang kita minta adalah pasti identitas. Nggak mungkin kita membiayai nggak ada identitasnya. Pasti kita akan minta KTP-nya, ya NIK-nya, yang IKTP pasti gitu. Kita nggak pengen yang KTP sementara lah gitu ya. Kita karena sekarang sudah harusnya IKTP ya semua pakai IKTP. Berikutnya adalah surat keterangan sudah menikah kalau memang sudah menikah. Terus NPWP kalau untuk pinjaman di atas 50 juta kita sudah mensyaratkan NPWP ya untuk mikro yang kur mikro ya yang kecil tadi ya. Kalau mikro enggak, tapi kalau kur yang kecil sampai 50 juta sampai mikro yang sampai 50 kita enggak mensyaratkan NPWP.
Ya, kalau untuk yang kur kecil sampai 50 sampai 500 juta kita meminta untuk mensyaratkan memberikan NPWP bukti bahwa yang bersangkutan memang sudah melakukan setoran rutin penghasilannya kepada Ditjen Pajak ya. Berikutnya adalah kartu keluarga, itu juga memastikan bahwa yang bersangkutan apakah sudah menikah ya. Berikutnya adalah rekening tabungan dimanapun ya, mau di bank pemerintah, himbara maupun di bank swasta, kami akan mintakan gitu ya. Nah ini untuk kur yang 50, kalau untuk yang badan usaha ya seperti CV, PT, misalkan teman Bapak Ibu semua sudah memiliki PT atau CV, kita akan mintakan dokumentasi legalitas usaha, bisa akte pendirian, bisa NIB, sekarang cukup NIB ya, nomor izin berusaha di eranya Presiden Jokowi ini sangat sudah dimudahkan, perizinan nggak perlu repot-repot, hanya bikin nomor izin berusaha, itu pun juga melalui online ya, itu sudah bisa semuanya lengkap, tergantung jenis usaha. Jadi cukup diserahkan, kalau sudah punya NIB, kita kan nggak akan tanya SIUP-nya, kita nggak akan tanya TDP-nya gitu, tidak misalkan dia konstruksi, kita tidak akan tanya surat izin usaha jasa konstruksinya, pokoknya semua kita mengacu kepada NIP. Jadi cukup itu aja buat Bapak Ibu yang mengajukan kur di atas 50 ya sampai 500 juta, kalau itu badan usaha ya kita akan mintakan itu. Berikutnya ya ini adalah sertifikat ya agunan. Agunan yang kita khusus tadi sudah saya sampaikan, tergantung kita lihat apakah memang kita perlu mintakan agunan gitu kan ataupun tidak. Ya ini kalaupun kita mintakan agunan, kita akan mintakan pasti sertifikat tanah ya, atau BPKB kendaraan. Ini sebetulnya bagi kita ikatan moral aja lah gitu ya. Jangan sampai lupa dengan saya, jangan sampai lupa dengan teman-teman di BNI gitu kan. Takutnya ya gitu, kalau sudah nggak ada nyimpan sesuatu, takutnya lupa gitu. Oh iya, aku lupa ya punya pinjaman di BNI. Oh iya, aku lupa punya kredit yang harus dibayar di BNI. Makanya ini pentingnya kita mintakan agunan ini supaya Bapak dan Ibu selalu ingat kepada saya, selalu ingat kepada kami bahwa usaha Bapak, usaha Ibu itu juga bagian daripada kerjasama kita, kolaborasi kita untuk meningkatkan usaha Bapak dan Ibu ya. Berikutnya adalah ini sama ya, ini apa yang dilakukan oleh kita semua di bank ya, data pribadi, ada KTP, KK, kita minta untuk badan usaha, kita minta SIUP-nya, tapi sekarang cukup NIB, data keuangannya, laporan keuangannya kalau memang ada kita mintakan, kalau nggak ada ya nanti pokoknya Bapak dan Ibu biasanya kalau ya usaha mikro, usaha kecil, UMKM itu biasanya dokumen-dokumennya kalau jujur saya akui memang nggak lengkap, nggak ada pembukuan lah, bahasa gampang nama nggak ada pembukuan. Akhirnya ya sudah kita buatkan nanti ya secara simpel gitu, berdasarkan yang penting Bapak Ibu menyerahkan kalau memang itu toko, tolonglah disimpan itu kwitansi itu sebagai bukti bahwa kita nanti akan kita bantu dengan kwitansi Bapak Ibu, misalkan itu toko ya kwitansinya tolong disimpan saja kalau memang itu butuh, karena suatu saat apabila kita membutuhkan pembiayaan dari bank, itu syaratnya pasti harus kalau nggak bikin laporan keuangan, Bapak dan Ibu kan kita minta mana bukti Bapak dan Ibu membayar kepada pelanggan, membayar kepada pembeli, itu biasanya kita akan minta sebagai oh iya benar usaha Bapak memang layak karena ada alur proses keuangannya, ada pembayaran, kita punya piutang, kita punya hutang, ya di situ kita akan analisa dari situ layak atau tidak bahwa pembiayaannya akan kita teruskan gitu ya. Data agunan tadi sudah ada SHM, ada PBB ya atau BPKB ya. Daftar pelanggan, daftar pemasok ya Bapak Ibu misalkan usaha toko dari tadi misalkan Teh Dewi usaha warung atau usaha tadi industri di rumah tadi, belinya di mana Teh Dewi barangnya, pelanggannya siapa, itu pasti akan kita minta gitu dan akan kita hubungi. Itu verifikasi ya, itu bagian daripada tugas saya dulu sebagai analis kredit. Kalau kita akan biaya pasti kita telepon nih, Bu betul nggak Teh Dewi tadi belanjanya di sini sebagai pemasoknya, kalau enggak Bu betul nggak Ibu langganan daripada Teh Dewi tadi belanja ini ke ini. Nah ini bagian daripada kita melakukan verifikasi, itu salah satu
proses-proses yang kita lakukan ya untuk memitigasi ya. Dan itu prosesnya nggak lama gitu. Untuk krisis KUR ini rata-rata kita bisa proses biasanya 1 minggu ya, dari data lengkap ya, sepanjang Bapak dan Ibu data lengkap semua sesuai yang saya sebutkan di depan tadi, pasti kita nggak akan lama-lama gitu, prosesnya akan cepat. Karena pun kami pun tetap ditarget ya, sehingga nggak boleh ke SLA-nya juga, tetap ada SLA-nya bahwa permohonan debitur apabila permohonan calon debitur apabila sudah lengkap ya otomatis segera kita biayai, segera kita putus apakah akan terus kita biayai atau kita tolak gitu ya. Jadi nggak akan lama ya. Nah, ini kita juga bisa menjadi agen 46. Jadi seperti kalau Bapak dan Ibu sering lihat spanduk ya di mana-mana itu kan ada di bank-bank himbara itu atau bank swasta juga ada agen pakai spanduk di warung, oh agen 46. Mungkin kalau pernah lihat agen 46, kalau enggak agen briling itu sebenarnya bagian daripada kita lebih mendekatkan fungsi kita kepada masyarakat. Jadi bisa setornya di agen-agen tadi, bisa ngeprint buku di sana gitu, bisa narik di sana. Jadi fungsi agen-agen itu sebenarnya Bapak dan Ibu bisa menjadi agen juga gitu. Begitu menjadi debitur, nanti Bapak dan Ibu bisa ngajukan kepada kami, Pak, saya pengen menjadi agen 46. Ya, saya sebutkan bangga saya adalah agen 46 gitu ya. Kenapa Bu pengen? Ya karena di sekitar saya ini banyak orang yang punya rekening di BNI, siapa tahu mereka nggak perlu datang ke bank, cukup lewat saya. Nanti Bapak dan Ibu bisa kita kasih fee ya terkait dengan transaksi di agen 46. Itu silakan. Jadi Bapak Ibu setelah menjadi debitur atau menjadi nasabah, nggak pengen jadi debitur atau Bapak Ibu punya rekening di BNI, silakan Bapak Ibu mendaftarkan sebagai agen 46. Nanti kita akan kerjasama, kita tanda tangani perjanjian kerjasama, nanti kita kasih fee. Di sana bisa misalkan mau beli pulsa, mau seperti itu bisa lewat kita gitu, sama aja gitu. Jadi ya kita akan kasih fee semuanya. Ya bisa untuk cetak buku, ya agen 46 itu fungsinya kayak gitu. Jadi nanti kita kerjasama, setelah disetujui kerjasamanya, ya, nanti kita akan pasang di depan rumah Bapak dan Ibu, kita tulisin agen 46, dapat melayani transaksi penarikan, pembukaan rekening, ya itu kalau dulu kan, ya sekarang agen pembukaan rekening itu bisa dilakukan di secara mobile ya sesuai dengan kebutuhan digital ini. Pembukaan rekening sekarang di bank juga sudah bisa secara digital gitu. Saya lanjutkan. Nah, ini prinsipnya mudah, cepat, dan murah ya. KUR itu prinsipnya gitu, cepat, mudah, dan murah. Ini saya masuk ke produk yang lebih spesifik lagi. Tadi KUR, ada KUR mikro, ada KUR biasa, KUR kecil, ada KUR TKI, ada KUR khusus. Kita akan masuk yang lebih spesifik lagi. Pembiayaan kita yang sekarang adalah KUR tani ya, sesuai dengan ini. KUR tani ini adalah program pemerintah agar tepat sasaran melalui KUR tani, karena memang produknya. Kenapa KUR tani? Karena lebih cepat, cakupannya luas, demand pasar, bunganya menarik. Ini yang diminta oleh Presiden bahwa bank-bank himbara harus dapat menyalurkan program KUR tani gitu ya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kita, karena sebagian besar negeri ini adalah petani ya kan. Seperti kita ketahui semua bahwa hampir mayoritas pekerjaan dari apalagi di Jawa Barat ini adalah lumbung padi ya, otomatis ya ini tani ini sangat, KUR tani ini sangat diminta oleh Presiden untuk disalurkan di wilayah Jawa Barat gitu ya. Nah ini tadi sudah sampaikan diberikan kepada petani atau penerima kartu tani. Mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya dengan adanya program-program bansos ini, pemerintah era Pak Jokowi ini memberikan KUR tani, kartu tani. Jadi kartu tani itu program bukan program, jadi tabungan yang diberikan kepada para petani ya. Itu kita akan bisa lanjutkan dengan diberikan KUR tani yang untuk melakukan kegiatan budidaya pertanian ya. Ini ya, ada KUR kredit mikro di sektor pertanian. Kita bisa polanya KMK Yarnen ya. Sangat membantu, jaminan pokoknya usahanya, ada collection agennya. Ini keuntungannya meningkatkan, kalau dari sisi ini meningkatkan peningkatan pembukaan rekening ya, pengembangan bisnis lainnya, contoh agen 46 ya. Karena menjadi sudah saya sebutkan tadi,
Dengan adanya agen 46 itu otomatis ya kita bisa membuka rekening di mana aja ya, bisa mengembangkan peningkatan buat teman-teman yang membuka sebagai agen 46. Subsidi bunga lebih besar, pinjaman berulang ya, buka lunas gitu bisa berkali-kali itu kalau pinjaman buat kur tani ya. Ini buat yang kur tani. Jadi pokoknya kur tani itu kita biayai sesuai dengan misalkan masa tanamnya 4 bulan ya pinjamannya hanya 4 bulan aja. Setelah pinjaman itu langsung dibayar. Begitu panen langsung kita bayar gitu. Kita kerjasama dengan Departemen Pertanian gitu ya supaya memastikan bahwa petani-petani tersebut adalah petani-petani yang sudah terdaftar oleh Dinas Pertanian dan itu akan kita biayai sesuai dengan jadi pembayarannya pada saat dia panen. Jadi semuanya dibayar pada saat panen gitu. Sementara pupuknya, pembiayaan-pembiayaan yang lainnya itu dibiayai dulu dikasih dulu oleh Departemen Pertanian ya, bekerja sama dengan BNI nanti begitu pertaniannya sudah menghasilkan nanti dibayarkan ke Departemen Pertanian ya lewat BNI gitu. Ini prosesnya lebih cepat, areanya luas gitu ya. Inilah yang kita memang jalankan. Skema pembiayaan kur taninya kayak gini, petani bergabung dalam komunitas atau kelompok tani, ya ini contoh-contoh aja yang sedang kita jalankan ya. Ya prosesnya juga mekanismenya juga sama, petani melengkapi KTP, sertifikat kolektif pertanian, kolektif kelompok, RDKK-nya. Ini mungkin kalau bagi teman-teman yang bergerak di usaha pertanian kayaknya sudah biasa ya. Dan ini termasuk kita pembiayaan jagung juga ada, kita di Jawa Barat ini di daerah Ranca Ekek maupun di daerah-daerah lain seperti di Indramayu kita sudah biayai kur mangga dan juga kur tebu di sana ada kita kelompok ini sudah berjalan ya kur tani ini kita sudah berjalan untuk di Jawa Barat ya di tadi yang saya sebutkan. Ini besarnya potensi pada ekosistem kur sektor pertanian ini sangat kompleks ya ini sangat-sangat melibatkan ya, Departemen Pertanian nih kalau kita lihat ya. Memang ini yang potensi kita untuk kur tani yang memang cukup menjanjikan sehingga kita turun ke sana gitu. Satu paketnya ya mulai dari kita biaya kurnya, ada nanti kita akan beri KPR-nya, kita bisa payroll-nya, semuanya bisa kita jalan. Ada untuk petugas PPL-nya, untuk petaninya, penembusan pupuk, menjadi agen 46, pembelian pupuk ke distributornya kita semua kita udah namanya sirkulasi ini udah sangat berjalan gitu ya, udah berjalan gitu. Nah ini untuk fitur kur taninya sampai dengan 50 juta, jenisnya adalah kredit modal kerja, itu musiman atau yarnen, jadi kita bayar pada saat sudah panen. Jadi belum panen ya dia nggak akan bayar dulu. Nanti jadi yang tadi disebutkan buka lunas ya, buka lunas. Jadi dibuka dulu, nanti lunas dibayar pada saat 4 bulan dia panen kita lunasin, gitu aja. Jangka waktu sesuai dengan siklus budidaya, ya budidaya apa yang dia pertanian, misalkan pertanian jagung berapa bulan, ya itu kita biayai padi berapa bulan, mangga berapa bulan, yaitu kita biayai sesuai dengan jenis-jenisnya budidaya yang dikerjakan oleh para petani kita. Ini contoh, ini komponen cara menghitung ya. Untuk benih berapa, pupuk berapa, ini contoh-contoh aja lah. Ini saya sampaikan supaya lebih mengetahui aja. Panduan penyaluran kur tani ya, penyaluran melalui all collection agen ya. Penyaluran kur tani diwajibkan melalui Kang Tutus, ya. Kang Tutus punten. Ini bisa kita langsung nanti kalau ini udah pada gregetan nih teman-teman semuanya udah wah ini katanya gimana caranya mau apply dan lain-lain. Mangga. Nanti boleh sekalian langsung tanya jawab atau Kang Tutus selesaikan baru tanya jawab. Kayaknya diselesaikan dulu ya biar nggak ini. Banyak. Ya cuman mungkin tolong minta di speed lebih ke arah usaha rumahan kali Kang Tutus. Siap. Ya, teman-teman kita kelihatannya banyak di kota. Memang ada juga sih
petani-petani. Tapi ini yang di kota nih udah resah, pengen lihat katanya. Mana nih katanya yang untuk saya gitu loh. Kira-kira begitu Kang Tutus ya. Silakan Kang, boleh dilanjutkan. Saya skip aja ya kalau yang ini ya. Iya, kalau petani-petani mungkin nanti mereka teman-teman bisa taruh di chat gitu ya. Siap. Silakan Kang Tutus ya. Hatur nuhun Kang. BNI. Ya. Sorry, memang ini kita lebih banyak di pertanian Kak Techno Isnova ya, gitu. Nah, paling ya sebentar. Nah, ini kalau di kota-kota mungkin ini aja ya. Itulah ya, betul Kang ini Tutus aja nih. yuk. Kalau yang di kota, kalau untuk yang kredit-kredit yang untuk pengusaha gitu, ini aja lah. Jadi ini jenisnya ya kredit produk berupa modal kerja atau investasi. Plafonnya bisa sampai 500, bunganya tetaplah. Jadi KUR itu bunganya hanya 6% gitu ya. Fiturnya maksimum kita punya namanya KUR super mikro. Itu hanya dari maksimum sampai 10 juta. Jenisnya bisa KMK, bisa KI ya. Maksimum 3 tahun. KI-nya sampai 5 tahun. Provisi nggak dipungut, administrasi hanya 150.000. Kalau mikro tadi 10 sampai 50, biayanya tetap 150 ya. KUR kecil sampai 500, dari 50 sampai 500 juta ya. Nah, ini syarat sama tadi ya, ini nggak sulit dah ya. Nah, ini kalau ini kayaknya clustering. Clustering ini sama dengan banyaknya pertanian ya. Nah, ini contoh-contoh aja lah gitu ya. Kita punya ini ada cluster ini kayaknya kok. Nah. Iya, banyaknya kurtani di Isnova. Ya, nggak apa-apa Kang Tutus. Sebetulnya dari slide 1 sampai slide 10 sudah cukup menginspirasi. Ya, cukup ya. Betul, teman-teman semua ini benar-benar kepengen ada tanya jawab. Mungkin nanti kita yang lebih dalam ya Kang Tutus. Langsung tanya jawab, kayaknya mungkin materinya kalau itu cukup itu, kalau KUR ya, nggak apa-apa Kang Tutus, dengan materinya nanti kita bisa lanjut ke tanya jawab supaya lebih seru ya. Jadi teman-teman semua bisa berinteraksi ya. Nah, ini kalau yang terakhir ini kayaknya PKBL ya. Ini paket kemitraan ya. Program kemitraan ini juga caranya mudah gitu. Pemberdayaan usaha kecil ya, nggak pakai jaminan ini. Biasanya memang syaratnya ini, dia tidak bankable, tapi kenyataannya ya kan kalau di kota kayak gini kemungkinan semua pasti sudah bankable lah, sudah kenal apa itu bank gitu ya. Nah, ini kebijakan. Ini program kemitraan dari 10 juta, kurang dari 10 juta. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, BNI Expora kita juga sudah mengusahakan. Sedang mulai tahun ini kita akan mencoba layanan Bank BNI untuk menasabah pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya melalui UMKM Go Global, Go Digital, and Go Productive ini ya. Ini coba kita bantu dengan pembiayaan one stop shopping. Jadi kita cukup datang di BNI, kita di Kota Bandung, tepatnya di kantor di Jalan Piadek gitu, depan PJKA, kantor pusat PTKI itu kita sudah punya ini. Jadi teman-teman silahkan nanti datang ke kita di situ. Nanti kalau misalkan Pak saya mau pengen ekspor, gimana caranya, lewat apa, produknya apa, terus ini saya sudah kerja sama ini, nah, ini semua ada di sini. Silahkan. Saya kira itu aja, biar nggak tahu lama Technova karena waktunya sudah. Cocok Kang Tutus. Ya. Hatur nuhun pisan Kang. Sami mangga hatur nuhun, mohon maaf apabila ada kekurangan, tapi lebih baik kalau ada kekurangan silahkan hubungi saya dan teman-teman di BNI terdekat saja, sama aja. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Tutus, hatur nuhun, sangat menginspiratif. Jadi teman-teman semua itu materi yang disampaikan oleh Kang Tutus, kita akan berikan waktu untuk tanya jawab. Kenapa? Karena sudah banyak pertanyaan-pertanyaan baik di chat secara grup di sini maupun chat melalui WhatsApp. Jadi biasa Kang Tutusnya, wah resep ya bisa nganjuk cenanya, mencep orang Sunda mah. Kumaha Kang Tutus, ada proyek itu enggak?
boleh pinjam tanpa bayar. Kalau itu ya nggak ada, saya diplek. Kira-kira demikian ya. Ada Kang Siap. Yana sama Teh Mimin yang sudah siap standby untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman semua. So, sebelum masuk ke pertanyaan, Kang Tutus ya sama semua teman-teman semua. Memang kita ini panitia dari 9 dalam kenangan putih biru ini ingin membuat satu usaha nih Kang Tutus. Mantap. Ini usaha bersama, which is simple sebetulnya. Tadinya kita ingin yang agak lebih sophisticated, tetapi karena ini kita akan mulai starting dari yang simple-simple aja. Ini bisnis kalau Kang Yana bilang nih masih embrio ya Kang Yana ya. Jadi ini masih sedang kita buatkan sedemikian rupa. Kebetulan ada Kang Yana, salah satu pemimpin di Makers Institute ya, di mana hubungannya dengan sistem dan lain-lain. Jadi kita ingin aplikasikan Gojek kalau kita bicara mau GoFood, Gokar, apa segala macam ke dalam grup alumni 9 ini. Kebetulan teknologi sudah sangat canggih, kita punya WhatsApp Business. Jadi kita akan masuk dari WhatsApp Business itu, Kang Tutus. Yang pertama adalah teman-teman alumni 9 siapapun boleh daftar, mereka boleh daftar menjadi delivery man. Atau yang punya usaha boleh daftar untuk masukkan barang-barangnya di usaha ini. Ya. Atau yang ketiga, kita akan kumpulkan semua oleh-oleh atau makanan khas Bandung yang kangen untuk kita semua. Jadi semua kita akan siapkan aplikasinya. Jadi ini adalah berbentuk aplikasi melalui WhatsApp Business. Jadi teman-teman yang jualan bisa masuk, kita akan masukkan semua produknya di etalase kita ya. Nanti misalnya saya tinggal di Cimahi, Kang Tutus tinggal di dekat SMP 9 gitu ya. Delivery woman Nova. Ya benar, Pak Chow. Jadi saya bilang, aduh saya kangen banget nih sirup Mang Ondo gitu loh. Saya tinggal aplikasikan di dalam aplikasi itu, order sirup Mang Ondo, dan setelah itu klik aplikasinya bisa melihat bahwa siapa delivery man atau delivery woman-nya. Karena saya angkatan 83, saya mau pilih delivery man, delivery woman yang ada di angkatan 83. Kira-kira begitu Kang Tutus, sehingga bisnis ini baru mau start nih Kang Tutus. Sedangkan tadi Kang Tutus sampaikan bahwa untuk syarat mendapatkan pembiayaan UKM itu minimal usahanya sudah jalan 6 bulan. Kira-kira bisa disampaikan seperti apa kira-kira stepnya untuk kita semua ini? Ya, terima kasih Teh Isnova ya dan Bapak Ibu semuanya. Memang dari sisi perbankan kelayakan usaha itu adalah syarat utama ya. Apalagi kita kalau yang melihat jaminan itu tidak menjadi syarat lah ya. Yang penting bahwa usahanya memang ada dan kita coba usahakan bantu semaksimal mungkin ya. Nggak mungkin kita akan membiayai misalkan usaha baru belum ada gitu ya. Kalau syarat utama pastilah itu menjadi syarat utama memang usahanya sudah berjalan ya. Itu memang syaratnya itu gitu. Oke. Ya. Jadi untuk yang masih ide kayak gitu berarti nggak bisa ya, Kang Tutus? Kayaknya nggak bisa deh, Teh Min ya. Soalnya kita kan nggak jelas ngukurnya gimana. Ya. Kita apa-apa Min. Berarti pasti modal usaha dulu sendiri kita, baru setelah itu setelah 6 bulan bisa di-review bisa ya. ganti, bisa kita ganti. Refinancing namanya. Kita punya refinancing juga. Misalkan berapa kita modal awal dulu ya, modal awal dulu kita lihat gitu. Nanti setelah 6 bulan coba 6 bulan baru kita ganti. Setelah 6 bulan kita ganti, pembiayaan sudah dikeluarkan berapa? Tadi saya titip, makanya kan tolong kwitansi semua disimpan. Syukur kalau bisa bikin laporan keuangan sederhana aja, nggak usah sulit. Debit berapa, kredit berapa, sebulan berapa dihitung, nah gitu aja. Nanti kalau secara rincinya kita buatkan di bank. Ya sesuai dengan syarat kita. Itu aja. Teh Mimin gitu. Tapi tadi memang udah dimulai dulu lah gitu ya. Jangan belum mulai. Kalau masih nol ya, wah kan kita biasanya mungkin kalau saya sih pengen gitu ngasih, apalagi di alumni gitu kan. Alumni saya lah kalau alumni gitu kan. Tapi kalau saya kan harus bertanggungjawabkan dengan teman-teman yang lain gitu kan. Iya betul. Gitu. Terus oke, untuk pertanyaan yang itu berarti udah ya Teh? Ya silahkan Mimin untuk ini. Untuk ini ada dari angkatan saya, dari Lis. Dia menanyakan kalau untuk apabila terjadi gagal panen itu gimana untuk pembayarannya kurnya itu? Ya, terima kasih Teh Min ya. Kita sudah bekerja sama dengan
Kementerian Pertanian, kalau memang itu pertanian tadi ya, kita sudah itu pasti ada kerjasamanya dan itu sudah kita cover dengan asuransi ya. Nah itu kalau udah ada kegagalan berarti itu kan risiko secara apa ya, risiko yang kita tidak prediksi ya, kita nggak bisa. Memang kita ada gitu ya risiko itu gitu. Tapi kan, kalau misalnya asuransi biasanya untuk tanaman yang masa tumbuhnya itu di atas 1 tahun biasanya kalau untuk asuransi. Ya betul. Kalau di bawah itu gimana ya? Itu yang ini nih kalau teknis gitu nih. Force major dibayar Pak Jokowi. Itu ya. Mungkin kalau itu kita tanyakan dulu Teh. Kalau rata-rata emang kita belum ada itu pengalaman yang soalnya itu. Kalau untuk asuransi itu biasanya untuk tanaman yang di atas 1 tahun. Malah bisa di atas 5 tahun untuk tanamannya. Kayak kayu, cengkeh, kayak gitu. Sawit juga gitu kan. Memang yang seperti sawit gitu, seperti saya waktu di Kalimantan ya pembiayaan harus di atas 5 tahun tuh. Selama 5 tahun kita nggak bisa tagihkan, kita punya grace period gitu kan. Nah, sebutannya kalau kita grace period sehingga kita nggak nagih selama 5 tahun itu gitu. Nanti cocok nih Kang Tutus. Kita punya Kang Tutus yang bisa kucurkan dana untuk usaha ini dan kita punya Teh Mimin jagoannya asuransi yang punya asuransi. Jadi kolaborasi. Bisa kolaborasi ya. Kita soalnya kadang-kadang mungkin pertanyaannya si Lis ini juga untuk yang jangka pendek ya. Kayak untuk tanam cabai kayak gitu kan. Kalau misalnya gagal dari 4 bulan itu, misalnya kena hama lah di 2 bulan pertama. Nah itu kan tekniknya gimana untuk pengembalian kurnya. Jangan sampai si petani juga rugi gitu, harus tetap membayar sementara produk dia juga panen dia juga gagal, tidak menghasilkan uang gitu kan. Oke. Thank you Mimin. Nah, Kang Tutus, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini lumayan banyak nih Kang Tutus nih. Supaya kita nggak berhenti di satu pertanyaan ya. Nah, ini sahabat terbaikmu nih yang sama-sama ke Parang Kritis dari Kang Indradi. Katanya begini, kalau mau buka usaha di warung di rumah, berapa persen nilai agunan yang harus disetorkan ke BNI? Karena kita belum tahu nilai usaha yang akan kita buat. Which is ini sudah dijawab ya Kang Indradi. Kalau yang masih dalam dibuat itu belum bisa untuk apply. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya, silakan Min. Dari Kang Asep dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, boleh dijelaskan lebih banyak tentang PKBL? Apakah bisa untuk membantu usaha mikro kecil rintisan? Ya, terima kasih Pak Asep ya atas pertanyaannya. Coba saya jawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Asep. Ini kita bisa biayai Pak Asep, ini tanpa agunan nih Pak Asep nih. Silahkan aja Pak Asep datang ke BNI terdekat, nanti kita coba kita hitung apakah. Tapi mikro kecil rintisan maksudnya sudah jalan Pak atau belum nih Pak Asep? Saya takutnya kalau belum jalan nanti seperti yang tadi. Harapannya pastinya walaupun sudah dirintis harus ada sudah pernah jalan usahanya Pak. Jangan sampai hanya tadi mengawal. Baru jalan Pak. Berapa lama Pak Asep? Ya di bawah 6 bulan lah. Oh di bawah 6 bulan. Nanti kita coba lihat Pak Asep ya. Udah ada hasil atau belum? Perlu harus kita kunjungi dulu biasanya gitu. Kita nggak bisa ini. Gitu. Kalau PKBL itu sama 6% juga atau tanpa bunga? Tanpa bunga Pak. Tanpa bunga lah itu. Iya. Jadi sesuai dengan prinsip menghindari ini Pak, mohon maaf. Iya siap nggak apa-apa Pak. Sedang menghindari itu belajar hijrah Pak. Iya betul Pak. Betul. Saya juga udah pengen segera hijrah Pak, tapi masih butuh. Makanya tinggal 2 bulan, tinggal 2 tahun lagi Pak. Udah diingatkan sama teman-teman sebetulnya gitu. Tapi aduh luar biasa Pak. Aduh. Gitu Pak. Ya baik. Coba Pak nanti Pak dekat cari ke BNI yang terdekat saja di Jakarta banyak Pak. Itu pasti kita tanpa bunga Pak. Silahkan. Oh ya. Itu yang dicari Pak supaya lebih aman gitu. Iya betul. Di akhirat ya. Amin. Amin. Silahkan aja Pak. Memang kita nggak seperti kur ya Pak ya. Pemasarannya kita memang itu ya untuk sekelompok kecil aja. Kalau mau PKBL itu ada pendampingan juga atau enggak? Dilepas apa Pak? Yang apa Pak? PKBL itu ada pendampingan atau dilepas? Oh dilepas saja Pak. Kalau PKBL Pak lepas saja. Biasanya memang maksimumnya nggak besar sih Pak, kecil sih. Biasanya untuk PKL ya, pedagang kaki lima yang dekat gitu ya. Yang ya istilahnya memang dia nggak bankable sebetulnya gitu. Itu memang program sih Pak ya. Jadi kita mau nggak mau harus menyalurkan sebagian daripada dana kita untuk mereka gitu. Oke. Semacam CSR ya Pak kali ya? Ya semacam CSR Pak kalau di
tempat lain juga nyebutnya seperti CSR. Ya, hatur nuhun. Hatur nuhun. Sami-sami Pak, sami-sami Pak Asep. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih, Kang Tutut. Lanjut, Min. Dari Kang Wawan 79, Wawan, silakan. Kang Wawan itu menanyakan, apakah ada pinjaman lunak untuk memulai usaha? Karena kita mengawali usaha setelah ada modal dari pinjaman ringan itu. Kayaknya tadi udah dijawab. Udah deh, sama deh Teh Min Iya. ya kayaknya ya. Pokoknya Ini kalau udah di kita dijawab. harus sudah berjalan lah usahanya gitu. Kalau di bank nggak bisa kalau misalkan belum ya gitu. Paling kalau baru kecil, nah misalkan dari warung kita pengen gede atau dari warung misalkan dia sudah bisa online gitu ya. Nah sekarang dia merambah ke online. Nah coba kita bantu online-nya itu supaya lebih berkembang gitu. Oke. Kang Tutu, selanjutnya dari Teh Meli di Sumedang. Apakah salah satu syarat harus ada surat nikah? Bagaimana kalau suami sudah meninggal? Apa bisa diganti dengan surat kematian desa katanya untuk salah satu syarat apply kredit ini? Enggak Teh Meli, terima kasih pertanyaannya. Kalau memang sudah meninggal kita nggak akan tanya Teh. Sepanjang sudah ada keterangan meninggal dari setempat ya, dari desa atau dari kelurahan, nggak perlu pakai menambahkan harus ada surat nikah, enggak. Ya itu berarti usaha ibu sendiri kan, usaha Teh Meli sendiri aja yang kita biayai, memang ada usahanya gitu. Enggak menyaratkan bahwa oh karena syarat utamanya harus ada surat nikah, enggak gitu. Ya kalau memang sudah kondisi kayak gitu, enggak kita tanyakan gitu. Gitu aja Teh Meli. Atur nuhun. Semoga selalu sehat di Sumedang. Amin. Gitu. Musim tahu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Silakan. Ini tapi namanya nggak jelas ini siapa, tapi nggak apa-apa, dari Asus. pertanyaannya aja nggak apa-apa. Pertanyaannya itu dia bilang gini, gara-gara pandemi kemampuan bayar terhadap kredit kan jauh menurun, anggunan terancam disita, kira-kira bagaimana solusi solusi untuk hal tersebut karena dia punya kredit UKM komersil. Ini nggak nyebutin nama, terima kasih ya yang sudah bertanya ini. Ya kalau terkait dengan dalam kondisi kondisi ini, pandemi ini memang luar biasa. Hampir semua bidang usaha kita terdampak ya, sangat luar biasa gitu. Mau dari usaha kecil sampai usaha besar ya. Terutama usaha kecil ini tapi dampaknya tidak terlalu besar gitu kan. Tapi dengan sekarang ini ya mau nggak mau semua terkena imbasnya. Otomatis ya terkait dengan kalau kemampuan bayar sudah jauh menurun, ya kita coba upayakan untuk melakukan permohonan keringanan lah ya. Coba datang ke bank terdekat, upayakan untuk secara diskusi kepada pengelolanya, kepada yang mengelola rekening kita, disampaikan permasalahannya gitu ya. Apakah ada jalan keluar gitu kan, supaya jaminan saya enggak disita gitu ya, apakah saya bisa jual jaminan saya dulu ya, paling satu-satunya jalan akan demikian ya. Kalau memang sebenarnya usahanya sudah tidak ada ya terpaksa ya, namanya pinjaman itu ya kita harus selesaikan, ya kita harus jual jaminan gitu. Kalaupun tapi kalau terpaksa nggak ada ya coba nanti datang ke bank, kita cari solusinya, apakah bisa jual ada keringanan yang lain, atau bisa misalkan kreditnya direstrak dulu, diperpanjang dulu, apalagi sekarang kan ada keringanan dari pemerintah, diperpanjang angsurannya, diperpanjang pembayarannya. Nah mungkin itu ada salah satu solusi-solusi yang bisa kita berikan kepada debitur-debitur kita ya, gitu. Kalau memang nggak mau jaminannya disita, coba aja lah konsultasi dengan pengelolanya. Oke. Saya kira itu teknis. Ya, untuk pertanyaannya, bagaimana Kang? Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, sebenarnya ini sih kayaknya udah dengan jelas sih. Ini ada pertanyaan dari Teh Dedeh Wida, angkatan 86. Dia menanyakan kalau jenis usaha fotokopi atau warnet dan air isi ulang bisa mendapatkan kredit. Kalau ini ya balik lagi ke bisa, yang tadi. Sepanjang sudah, bisa ya? Bisa, Ya. sepanjang Bisa. sudah berjalan, pokoknya apapun bisa kita beli sepanjang sudah Semua berjalan. usaha asal basicnya dijalankan itu 6 bulan ya Kang Tutus ya. Ya. Oke, terima kasih. Minimal 6 bulan saja, sudah berjalan 6 bulan, pasti kita biayai. Oke.
Pertanyaan selanjutnya Kang Tutus dari Kang Iwan HD di 83 ya. Jadi Ya. Kang Iwan ini adalah salah satu PNS sukses. Ini adalah teman seangkatan saya. Enggak. 4 tahun lagi mau pensiun, jangan bilang-bilang atau Kang Iwan ada pensiun teh. Jadi kanyahoan kita teh 4 tahun lagi eureun. Baru merintis usaha pertanian mengusahakan buah jeruk seperti jeruk lemon California ya, ditumpangkan cokun dan ditumpang sarikan dengan palawija dan sayuran dengan luas tanah sekian 1.100 ya. Kadang menjadi reseller, apakah memungkinkan mendapatkan? Kelihatannya pertanyaan ini persis sama dengan pertanyaan yang lain. Kang Iwan HD, Kang Tutus sudah menyampaikan bahwa setelah 6 bulan kalau usaha ini berjalan lancar, silahkan cari ontrog Kang Tutus ke Piano. Ya, silahkan. Ya, jadi pokoknya nanti kalau dibantu sudah oleh Kang Iwan sudah punya ada ini, yang penting sudah mulai nanam-nanam di kebun, di rumah, gitu. Apalagi 2.000 meter ini udah besar nih pasti kita biayai. Silakan aja datang. Selanjutnya dari Kang Mimid, sama juga silahkan Kang Mimid segera ontrog Kang Tutus teh di Viaduk. Katanya sekarang lagi usaha perrotian, kemana? Siap, saya udah punya lihat Facebooknya itu Kang Mimid tuh, luar biasa kuenya. Sip, silahkan Kang Mimid di ontrog saja. Siap, silahkan. Roti Kang Mimid raos pisan. Ya, raos. Daftarnya ke BNI yang dekat ya Kang Tus? Ya, di situ mah ke Cimahi aja, ini di Cianjuang ya Kang? Mohon. Ya, di Cimahi aja tuh dekat rumah sakit itu Mitra Kasih depannya. Mendingan ontrog Kang Tutus jadi reuni Kang Mimid sambil nyandak roti engke saya kadinya. Nanti bilang aja temannya saya gitu aja. Mangga hatur nuhun. Roti sampelnya. Sering kampung. Kantun sampelna we dikirim ka dia Kang Min. Cuma ningali di Facebook nah hungkul gitu. Kang Mimid kumaha tah? Oke, lanjut ya Kang Tutus. Ya. Lanjut, tadi Kang Mimid sudah selesai jawabannya sama, silahkan ontrog atau silahkan bersilaturahmi ya dengan Kang Tutus di Viade. Ini juga dari Galaxy A71. Assalamualaikum Kang Tutus katanya, saya ini sudah punya kur. Ya. Kalau seandainya anak saya mengajukan kur ke bank lain, bisa nggak kira-kira? Hatur nuhun Kang Galaxy A71, Teteh Galaxy A71 ini. Jadi kalau kur itu kita hanya melihat berdasarkan NIK ya, nomor induk kependudukan. Jadi suami istri itu boleh kalau punya usaha yang berbeda ya. Gitu loh. Jadi misalkan suami istri yang suami misalkan usahanya apa, yang istri misalkan catering, suami istri apa punya apa gitu. Silahkan, itu juga dalam satu rumah itu suami istri boleh punya pinjaman 2 sepanjang usahanya berbeda gitu. Lebih baik kalau misalkan juga ada agunannya berbeda, itu juga lebih baik, aman juga. Tapi kita yang penting usahanya berbeda lah. Kalau bagi saya sarankan usahanya berbeda supaya kita bisa biayai masing-masing. Terkait dengan pertanyaan yang tadi, kalau anak saya ya itu udah pasti bisa lah sepanjang anaknya sudah punya usaha juga gitu. Ya di bank lain. Kalau dia punya di bank lain untuk kur ya maksimum 500 ya. Gitu, maksimum 500. Jadi kita akan lihat, dicek dulu di sliknya ya, di laporannya tadi apakah dia punya pinjaman di bank lain. Kalau punya pinjaman di bank lain, pokoknya totalnya maksimum 500 gitu. Di sisanya aja yang kita biayai. Oke, nuhun Kang Tutus. Gimana itu Cece Inces? Cukupkah? Cukup? Oh, Cece Inces. Oke, silakan. Ini teh Cece Inces. Iya, aduh. Siap. Ya. Gitu ya. Mau mengembangkan pasar Pamoyanan katanya Kang Tutus. Oke. Lanjut ke Kang Gunarto, silakan Mimin. Kang Gunarto itu. Ini juga sahabat saya nih. Gunarto nih. Kang Gunarto bentar. Masih di McD ini Kang Gunarto atau sudah ini nih? Oke, kita lanjut ya Kang Tutus. Ini pertanyaan dari Kang Gunarto. Assalamualaikum Kang Tutus, kumaha damang cenah kalau badan usaha saya dan agunan yang mau digunakan di Bandung tetapi lokasi usaha di Bekasi, bagaimana? Apakah bisa? Cocok ya seueur pisan tanah jeung usaha nanya Kang Gunarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna Kang Gun? Alhamdulillah. Kumaha udah keluar ini dari McD teh? Udah 2015. Wis, mantap. Siap. Boleh aja Kang Gun, silahkan mau usaha di mana aja gitu kan. Kalau usaha ini tadi jaminan di Bekasi, jaminan di Bandung ya? Ya, jaminan di Bandung. Silahkan di mana aja boleh. Silahkan.
Nggak boleh kok, boleh silakan kalau jaminan. Boleh ya, jaminan, meskipun boleh. Jakarta juga bisa kali ya, Kang Tutus? Bisa. Oke. Jadi kita melihat aja cara kita usahanya di mana. Nah, kalau jaminan mau di mana aja kita nggak masalah. Yang penting kita mudah memantau debitur kita. Jangan sampai misalkan gini. Kalau usaha Kang Gun, kalau kita nggak mau misalkan Kang Gun ngajuin di Bandung, usahanya di Bekasi, itu kan kesulitan buat kita untuk memonitor, ya. Saya pengennya itu kita mengharapkan teman-teman itu melakukan monitoring itu mudah, bisa dekat karena teman-teman pengelola debitur itu adalah account officer-nya mereka kan. Jadi harapannya kalau misalkan tadi kita contoh, Kang Gun di Bekasi, tapi ngajukannya di Bandung. Nah, teman-teman Bandung kalau akan melakukan review, melakukan konsultasi, melakukan silaturahmi ke Kang Gunarto, jauh kan? Otomatis nanti Kang Gunarto ditinggalin. Nah, itu yang kita nggak mau. Itu yang kita pesankan kepada semua teman-teman. Tolong usahakan cari nasabah debitur kita yang lokasinya dekat dengan kantor kita nih minimal. Kalau di Bandung ya di kota Bandung aja lah, kan Bandung teh luas. Ngapain harus cari di Bekasi? Di Bekasi juga ada teman kita yang di Bekasi. Nanti kan kita diontrok, ngapain Bandung masuk ke Bekasi? Itu Bekasi lahan saya, kan gitu. Border crossing. Tidak boleh ya. Kan gitu, janganlah. Kalau masalah jaminan monggo, di mana aja kita nggak masalah. Jadi kalau menurut saya usahanya di Bandung ya. yang penting usahanya di Bandung. Jadi kita bisa dekat, nanti bisa kan kita sebagai account officer-nya teman-teman debitur, ya kita bisa silaturahmi. Pak, biasanya kan kita harus datang nih setiap 3 bulan, setiap 6 bulan kita harus datang ke debitur. Pak, kumaha usahanya? Gimana pinjaman dari kita gitu? Apakah perlu ditambah? Nah, kalau kita pasti gitu nawarkannya kan. Kalau kita tambah, oke kita tambah Pak. Nah, bisa kan lebih cepat kalau kita di Bandung. Tapi kalau kita di Jakarta, Kang Gun di Bekasi ya, ngajukannya di Bandung terlalu jauh teman-teman kita untuk memonitor gitu. Kalau Kang Gunarto mau dari Bekasi berarti mohon maaf jadi saya nggak bisa masuk ke area itu karena itu areanya teman-teman di Jakarta. Ya Kang Gun ya. Kalau usaha di Bekasi ya berarti harus ngajukannya di BNI sekitaran Bekasi. Bekasi ya. Gitu. Jadi bisa dibantu ya. ketemunya. Nah, insya Allah. Bisa dibantu di viaduk ya, Kang Gunarto. Silakan. Oke, kita lanjut Kang Tutus. Bisa nambahkan? Mangga, silakan. Kang Tutus, misalnya ini saya usaha di Bandung, nih saya mau pakai jaminan di Cianjur, tapi nama atas nama jaminannya itu punya adik saya nggak bisa juga ya, harus atas nama saya. Enggak, jaminan itu boleh aja teh sepanjang garis bisa horizontal bisa vertikal ya, bisa Kak, Bapak, Ibu, Kakak, Adik silakan. Bisa. Oke, silakan siap. gitu. Ya, siap. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Teh Hani, Kang Tutus. Salam Kang Tutus, mau tanya kalau mau jadi agennya 46 bagaimana dan apa bisa dapat kredit untuk menjadi agen 46 tersebut? Sama ini pertanyaan dari saya nih. Ada jarak nggak antara agen 46 yang satu dengan yang lainnya? Misalnya berapa kilometer atau apa kayak gitu. Ya. Biar sekalian. Siap, mangga. Nuhun Teh Hani dan Teh Mimin ya. Jadi agen 46 kita akan pasti lihat ya usahanya ada enggak gitu ya. Tetap itu mah gitu ya. Mau apa? Biasanya warungan sih. Rata-rata yang kita biayai agen 46 itu rata-rata warungan ya. Kita karena apa? Lebih mendekatkan kita kepada masyarakat ya. Sehingga kita cari warungan yang biasanya warung ibu rumah tangga yang di rumahnya, di garasinya, di halaman depannya ada warung. Biasanya kita deketin nih. Ibu bisa titip nggak? Ibu kita tunjuk sebagai agen 46. Bisa titip produk-produk kita di sini. Bisa buka rekening, bisa cetak buku, ya, bisa penarikan di sini, gitu. Jadi semuanya bisa, gitu ya. Di situ kita titip ke semuanya. Nanti kita proses kerjasamanya dan nggak sulit kok, mudah, gitu ya. Nah, terkait apakah bisa kredit untuk agen 46, maksudnya kredit apanya nih, Teh Hani? Enggak, berarti saya harus punya usaha dulu ya untuk jadi agen. Betul. Tidak bisa ujuk-ujuk pingin jadi agen ya itu. Ya, kita nggak bisa biaya yang ujuk-ujuk Teh Hani gitu. Soalnya masih berhayal itu makan gitu ya. Ujuk-ujuk. Jangan ujuk-ujuk nanti. Iya, nggak bisa. Saya kan belum punya usaha apa-apa, misalnya warung ataupun apa gitu. Ingin jadi agen nih gitu. Ujuk-ujuk aja jadi agen gitu kan. Ya kalau agen aja boleh gitu ya.
Agen tapi apa? Kalau menjadi agen mau dijual mau jual agen apa gitu. Nah, iya itu yang untuk maksudnya yang untuk bayar tagihan-tagihan cicilan yang mereka yang Oh, jadi kreditnya buat bayar tagihan tadi. Maksudnya ya, kredit yang diajukan untuk sebagai agen teh untuk membiayai tadi modal gitu. Aja. Maksudnya saya agen cuma buka aja, agen jadi aja, menerima justru. pembayaran gitu dari ya. yang lain. Menerima pembayaran dari yang lain, jadi Iya, gitu kayak iya. nggak bisa ya, jadi Nggak memang bisa harus. gitu teh, kayaknya kalau belum ada usahanya gitu. Jadi intinya harus punya usaha Ya dulu. minimal ya tadi warung lah, warung kecil, ya. warung lah minimal warung lah. Modal Kalau sejuta. usahanya online nggak kelihatan gimana Kang? Usahanya online ya. Kayak saya bikin dimsum misalnya, tapi Ya. saya nggak buka kedai, saya cuman jualan lewat online gitu. Ya, nah itu ya. apa hanya produknya saja yang diperlihatkan atau gimana? Udah ada ini berapa lama teh? Teh siapa ini barusan teknis ya? Ya sudah hampir setahun lah kan. Udah hampir setahun. Ada ininya nggak teh? Bukti-buktinya teh? Bukti Pembelian. paling saya, iya ada. Misalkan belanja ini, belanja itu gitu. Oh ada ya kan? Jadi zaman sekarang untuk usaha yang gini lebih baik disimpan ya. Saya titip buat teman-teman semua kalau mau usaha UMKM. Karena biasanya UMKM itu saya akui pembukuannya pasti ya nggak ada lah istilahnya ya. Jelas mesti nggak ada. Makanya tapi minimal bon-bon itu simpan lah. Biar siapa tahu itu dibutuhkan untuk pembiayaan kita butuhkan di bank gitu. Karena emang kita lihat ya itu aja. Mangga Teh Lis ya kalau mau di mana lokasinya Teh Lis? Saya di Pasteur Kang. Pasteur udah dekat kantor. Mangga tuh nanti kalau ini mainlah ke Viaduk lah. Nggak jauh kan? Silaturahmi dengan adik kelasnya nggak apa-apa lah. Monggo. Saya boleh datang nggak Kang Tutus ke Viaduk? Enggak, silahkan. Nanti saya bantu. Boleh menambahkan sedikit nggak? Mangga silahkan Teh. Kalau untuk tadi yang disebutkan untuk apa maksudnya kayak pembelian bon-bon kayak gitu. Ya. Nah kalau misalnya legalitas, kalau misalnya nggak pakai itu tapi pakai legalitas NIB nih gitu, bisa nggak hanya NIB? Soalnya kan kayak bon-bon gitu tuh kadang-kadang suka kebuang, suka apa gitu. Nah, saya kan usaha sudah jalan Teh. Kalau NIB malah lebih bagus satu. Udah. Kebetulan saya kan salah satu UMKM juga. Ya. Nah, kebetulan UMKM minimal nomor induk berusaha ya. Oh gitu. Iya, itu udah syarat utama sekarang. NIB, kalau NIB bisa nggak gitu? Tapi nggak ada jualan pembelian bahan-bahan atau apa gitu. Oh ya nggak apa-apa. Sok mangga kita lihat yang penting ada usahanya kan, Teh? Ya sudah ada. Ada ya syukurlah. Kalau udah UMKM sudah ada pasti kita biaya Teh. Betul. Segera datang aja diantar Kang Lulu tuh ke Viaduk atau Teh Tia. Siap, mangga. Oh iya. Makasih. Siap, tadi yang pertanyaannya Teh Mimin belum Kang Tutus yang jarak antara. Oh enggak Teh. Jarak mah enggak ini gitu. Enggak kita perhitungkan kok. Gitu harus berapa kilo, harus berapa meter enggak gitu. Ya cuman tega atau enggak gitu saling menyakiti gitu aja. Ya kan sama tetangga maunya itu gitu udah ya. Tapi enggak ada batasnya. Alhamdulillah, thank you Kang Tutus, seru banget nih yang nanya masih berderet-deret. Pertanyaan Teh Meli tadi sudah dijawab Kang Tutus ya Teh Meli, karena Teh Meli di Tanjung Sari, datang aja ke BNI terdekat di Tanjung Sari. Ada, kita punya Capom di Tanjung Sari. Di sana ketemu sama Pak Medi aja, itu bilang saya temannya Pak Tutus gitu. Oh gitu. Siap, mangga Teh ke Pak Medi aja nanti kalau Teteh mau ke sana telepon saya, nanti teleponnya di Teh Isnova ada, nanti biar saya hubungi Teh Medinya. Pemimpinnya kenal saya. Oke. Kang Tutus, ini ada dari Kang Borna. Kang Borna 986. Nanya kembali katanya kaitannya dengan KUR untuk suami istri atau beda nik. Apabila punya kredit komersil tentunya kan nggak bisa dapat KUR, tetapi istri saya masih bisa mengajukan KUR-nya atau tidak dengan beda usaha dan beda nik. Rasanya saya ulangi lagi. Ya, tadi saya ulangi ya, Teh Isnova ya. Pokoknya yang penting usahanya berbeda lah. Kita melihatnya kalau KUR itu melihatnya nik. Ya, kalau suami istri misalkan punya usaha berbeda, syukur jaminannya juga berbeda, usahanya berbeda. Mau menyerahkan jaminan berbeda, bersyukurlah gitu. Harapan kita lebih bagus gitu. Jadi boleh aja kalau suami sudah punya komersil ya. Ternyata istri punya usaha juga, ya nggak apa-apa, silakan aja.
Kang Tutus, kalau misalnya istrinya usaha, suaminya masih bekerja, tetapi istrinya usahanya UMKM, itu juga bisa mengajukan? Bisa. Bisa ya, itu nggak ada korelasi, kan suka ada BI checking atau apa segala gitu. Terkait suaminya gitu? Betul, terkait suaminya, kan karena mereka link kan? apa? Bekerja misalnya. Bekerja sebagai? Sebagai apapun itu, pekerja swasta, pekerja yayasan, atau pekerja... Oh, boleh aja. Ya. Yang paling sangat ini misalkan gini lah. Yang contoh ya, kalau istrinya istrinya buka usaha, nah suaminya kerja di tempat istrinya ngajuin kredit di tempatnya suaminya bekerja. Nah, itu yang sangat konflik of interest tuh. Itu mungkin kayak gitu Teh Nova. Tapi kalau sepanjang dia nggak ada konflik of interest ke suaminya nih. Tadi takutnya kan tadi mungkin pertanyaannya ke situ ya Teh Nova ya. Betul. Itu. Apakah ada pengaruh kalau istrinya masih kerja? Nah, istrinya punya usaha, suaminya kerja. Nah, ini ada kaitannya apa nih gitu kan? Harus ada kaitannya. Kalau nggak ada kaitan, misalkan suaminya ya tadi kan kalau kita di ASN ya, pegawai negeri sipil kan, usaha itu kan biasanya menjadi pertimbangan ya gitu. Jadi sepanjang memang nggak ada kaitan, monggo silahkan bisa ngajukan Teh. Oke, terima kasih Kang Tutus, bermanfaat sekali dan terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang cukup maraton ya Kang Tutus ya. Alhamdulillah dengan sabarnya Kang Tutus bisa jawab satu persatu. Tentunya nggak berhenti sampai di sini Kang Tutus. Ada juga beberapa yang japri karena sesuatu hal bilang nanti akan saya langsung japri ke Kang Tutus atau datang langsung ke BNI 46. Teman-teman semua, karena pertanyaan di chat sudah habis, kira-kira ada yang mau langsung bertanya secara ini kepada Kang Tutus, saya persilahkan. Termasuk Bapak Ibu dari penyelenggara utama acara ini ya, Bapak Ibu dari pihak stay, atau kalau masih ada yang mau dipertanyakan ke Kang Tutus, mangga silahkan. Tanya dong. Ya, silahkan. Salam kenal, saya Rudi. Karena kembali promo agen BNI, saya juga boleh dong promo agen BTN. Wah, ini draw, nggak kaci ini. Sama-sama punya kur. Kalau ada teman-teman di wilayah Bandung Timur, saya ya. Saya di Ujung Berung, BTN Ujung Berung. Oh siap, mangga. Berbagi ya. Ya, bagi-bagi lahan lah, bagi-bagi lahan ya, mangga. Kalau di Ujung Berung, kita ibu pemimpin capemnya cewek, jadi kita punya itu usaha juga sama itu gitu. Makanya ya mau nggak mau lahannya kayaknya mungkin bertabrakan lah selalu lah gitu ya. Apa Kang Rudi punya apa di Kang Rudi itu di BTN ya? Masih di mute Kang Rudi. Teh Meli boleh di mute nggak Teh Meli? Itu ini terus. Kang Rudi di BTN kan Kang? Tolong dibuka mute-nya Kang Rudi. Kang Rudi angkatan 8. Ya. Sama produknya sama, agen juga. Program kemitraan juga. Dan juga sama ada kur. Kita sama-sama Bank BUMN pasti sama lah, pasti sama. Kayaknya seperti sama, saya nggak perlu menjelaskan, semuanya sama. Saya mencoba buat teman-teman yang di wilayah Bandung Timur boleh merapat ke saya. Ya. Boleh diontrong ya kira-kira Kang Rudi ya. Siap. Ini membuat Neng Princess 87 bingung mau ke Kang Tutus di Viaduk atau mau ke Ujung Burung tuh Kang Rudi katanya. Waduh. Itu jadi dilema itu buat Inces. Sama-sama himbara lah. Kang Rudi mah sekedar ke kantorna teh. Tinggali. Kerjaannya di luar. Kang Tutus mau enggak? Jiwa keluar. Jiwa keluar lagi nih. 33 tahun yang lalu ini berarti atuh. Iya benar. Oke. Silakan, masih ada yang lain teman-teman? Masih ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan, boleh. Ya, silakan. Silakan Teh Lis. Saya teh masih punya ini juga ikut RPK. RPK itu program dari Bulog. Jadi rumah pangan kita. Nah, itu bisa dijadikan itu juga agunan jenis usaha, Kang? Maksudnya? Gimana caranya? Usahanya? Jadi saya tuh gini, Bulog itu punya program RPK yang siapa yang
mau usaha belanja 5 juta, jadi mitra Bulog gitu. Ya. Nah, apakah kemitraan Bulog itu bisa dijadikan ini juga apa sih syarat untuk apakah sudah usaha gitu atau gimana? Itu dianggap sebagai sudah, usaha? Ini kita menjual produk Bulog, Bulog, tapi memang tidak buka kedai juga gitu. Jadi misalnya saya tapi ada kerjasamanya ya Teh? Ya, saya cari pelanggan, nanti saya tinggal kirim gitu. Produknya ada Teh di rumah Teh? Enggak, saya kirim langsung dari Bulog. Oh langsung, jadi hanya punya PO ya? Iya gitu. Punya PO dari Bulog ya? Iya betul. Itu bisa dipakai kan? Di daerah mana Teh? Saya di Mentor. Mentor mana ini? Sukaraja 2? Sukaraja mohon. Sukaraja 2 ya? Di mana Mentor Teh? Sukaraja 2 Teh. Kolong. Siap. Coba kita lihat dulu Teh ya, nanti apakah itu memang kerjasamanya, pasti kita konfirmasi dulu lah Teh. Maka gitu silakan ya. Kita bisa tindak lanjuti berikutnya. Silakan hubungi saya aja. Siap. Nuhun Kang Tutus. Mangga Teh. Kang Tutus. Ya. Ya sobat tah. Ketua Ikatan Alumni 85. Kang Yana Supriyatna. Silakan Kang Yana langsung tanyakan aja, nggak usah saya bacakan. Pak Tutus ini kan sekarang lagi trending reseller ya. Ya. Nah, reseller itu bisa kameranya buka dulu, kameranya buka dulu. Ya, kamera nggak kaci. Asik. Masa Pak Ketua nutup wae atuh. Oke. Usaha reseller bisa nggak dapat kredit, kan sekarang lagi trending nih usaha reseller. Izin ada? Nggak ada. Reseller apa? Ya apa aja kan? Enggak, ini pertanyaan umum lah. Karena siapa ini mana dulu fotonya Ketua 85 itu siapa Isnova? Yana Supriyatna, Udah buka dia, udah buka foto. Aku nggak kenal. Silakan. Oh, nggak kenal Kang Yana. Awasnya Teh Ocha. Ini Kang Norman belum nanya Teh Ocha, sebentar lagi tunggu. Coba Kang Kang Yana, coba ngobrol-ngobrol di luar. Nah, ini Kang Yana mas itu, rada beda. Sesama angkatan bisa cincai. Makasih di sini aja. Gak asik nih sesama angkatan bisa cincai nih Tutus nih. Kang Yana tak ya rahasia-rahasiaan Kang Yana. Nena be hoyong nguping. Oke. Kita lihat lagi Kang Yana ya. Apa resellernya gitu. Abang sudah ada pembukuannya, penting bagi kita ada pembukuan lah. Pembukuan ya. Ya, pembukuan aja gitu. Jadi jangan tadi usahanya awang-awang gitu. Bagi kita nggak ada usaha awang-awang gitu. Jadi harus real ya. Udah real gitu. Janjian 85 di mana? Ya. Aku mau merapat. Oke. Ikut Ocha, ikut. Ikut. Kau 85 ikut. Aku juga ikut. Siap. Oke, siap. Nanti kita atur ya. Oke. Ya, reseller sekarang sedang jadi usaha alternatif ya di masa pandemi. Siap, itu memang betul. Naon sian usaha naon anu kerja di alternatif. Reseller teh apa aja bisa produk. Naon atuh reseller teh naon wae resellerna dagang kiripik kaci. Yana jujur ya. Kiripik kaci. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi pameran UMKM tuh yang punya aku mampir ke sini ke PPJ, ayo Kang Yana. Wah, ini cocok. Ini Ibu Radena ini salah satu bukti nyata bahwa kita semua punya UMKM. Itu dagang naon Ayo. Ya Bu, mangga direfinansing usahanya Bu, boleh. Ya, silahkan datang ke Viaduk ya, Teh Radena. Tambah usahanya Bu. Mohon ya, amun tiasa mah investornya dari saku nyarira tiasa kedah KBRI taya bungana ngarah di Kang Tutus alim nganggo bunga cenah Kang Tutus. Itunya. Iya 3% setahun tenan naon. Siap. Kan Teh Radena ada BNI Syariah. Sok tah Kang Tutus anu syariah we dicandakna. Ya. Tapi bere kadinya Teh Radena sekedar antosannya.
mampir alumni anu di malam depan mingguan di PPJ mampirnya ke counter aku ya. Di payunan store di body shop dekat body shop. Oke. Mangga, hatur nuhun. Ya, oke Teh Hadena nuhun. Oke. Teman-teman semua, kita sudah 11.41 ya. Jadi Kang Tutus kelihatannya nanti banyak pertanyaan terpendam. Silahkan teman-teman alumni bisa bertanya langsung ke Kang Tutus melalui WA atau bisa juga ke Kang Rudi. Kang Rudi, Ketua Angkatan 84 ini, beliau juga menjadi salah satu pejabat di Bank BTN. Priangan Timur, which is ke ujung Berung sana. Silahkan boleh merapat ke Kang Rudi, boleh merapat ke Kang Tutus, asal jangan ke saya, karena saya nggak di bank, Kang Tutus. Oke, so teman-teman, dengan berakhirnya tanya jawab ini, kita juga akan akhiri acara kita mengenai UMKM. Diingatkan kembali akan ada acara lanjutan, itu setelah kita selesai meriset semua sistem dan semuanya ready. Ya, jadi teman-teman yang ingin bergabung dengan UMKM lagi berang 7:30. Kamu mute, ulah pas saya. Ya, teman-teman yang memang minat nanti kita akan blast ke grup masing-masing melalui ketua grupnya masing-masing. Siapa yang mau jadi delivery man atau delivery woman, siapa yang ingin menitipkan usaha jualannya ke wadah SMP 9. Ya, kita akan atur sedemikian rupa dan kita akan lakukan ini secara profesional. Jadi ada term agreement yang berlaku, tidak serta-merta karena orang babaturan sok orang MHPI nanti bisa jadi paket rok ya. Untuk menghindari paket rok, untuk menghindari silaturahmi kita yang sudah sebegini baiknya menjadi tidak baik, maka semua usaha yang akan kita jalankan itu akan ditangani secara profesional. Tunggu, kita akan lanjutkan dengan detailnya dengan teman-teman semua ya. Tentunya terima kasih kepada Kang Tutus. Kita tahu bahwa rencana usaha ini tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari bank. Sementara ini nanti kita akan cari beberapa donatur yang kita mau membentuk usaha ini sama-sama. So, dengan berakhirnya pertanyaan dari semua ini, Kang Tutus, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas ilmunya. Terima kasih banyak atas kesempatannya di hari ini. Ada Pak Haji Yono di sini. Pak Yono pasti sangat berbangga karena Kang Tutus adalah salah satu alumni SMP 9 yang sekarang sudah bisa memberikan kontribusinya, ilmunya ya Pak Yono ya ke kita semua. Oke teman-teman semua, karena acara sudah selesai dari Kang Tutus, kita juga akan selesai acara kita ini yang akan ditutup dengan doa oleh Bapak Asep Saifur Rahman, SEME dari pihak Stay Indonesia untuk menutup doa. Sebelum kita tutup dengan doa, dari pihak Stay Indonesia ingin memberikan penghargaan kepada Pak Tutus yang sudah berbagi dengan kita semua, di mana plakat dari Stay Indonesia akan disampaikan oleh Ibu Titi ya kepada Kang Tutus secara virtual ya Kang Tutus. Silakan Ibu Titi bisa disampaikan bagaimana cara kasih virtual, saya rada bingung. Rada bingung Bu. Rada bingung ada ya lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bapak Tutus ya atas segala pencerahannya, terutama untuk literasi pembiayaan UMKM dan juga dari BNI ya Pak ya. Kita juga di sini saya juga menggunakan BNI dan juga saya sebagai agen 46 BNI di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Nah ini ada plakat dari kami dari Stay. Bagaimana ya Pak ya, saya ngasihnya ya Pak ya. Ibu bisa langsung, Kang Tutus berdiri, Ibu berdiri. Plakat Stay. Ya gini ya Bu ya. Ya, baik. Saya serahkan kepada Bapak. Semoga diterima dengan baik. Insya Allah semuanya membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih Pak Tutus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titi atas plakatnya disampaikan. Semoga sedikit ilmu, sedikit sharing yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Ya, semoga kalau misalkan ada yang lebih detail lagi, silakan dapat ke tempat saya. Terima kasih Bu Titi. Mohon disampaikan kepada manajemen dari STI Jakarta.
Sama-sama Pak. Oke, alhamdulillah. Ini adalah penyerahan virtual plakat pertama yang saya lihat. Bagaimana caranya? Saya juga rada bingung dari tadi Kang Tutus. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Titi mewakili Stay Indonesia. Terima kasih Kang Tutus. Dengan selesainya penyerahan plakat, kita akan tutup acara ini dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Asep Saifur Rahman, SEME, ya. Setelah acara ditutup, maka berakhir acara kita semua. Kita hanya akan masuk ke acara door prize. Jadi teman-teman 983, stay sebentar. Door prize kita akan kita berikan kepada teman-teman semua. Door prize dari kolaborasi Stay dengan panitia 9. Jadi yang stay 83 aja ini. Yang stay 83 aja ini yang buat door prize. Gimana? Stay semua. Oke, silakan Pak Asep Saifur Rahman, mangga. Baik, hatur nuhun Teh Nova. Kita akan sama-sama tutup acara kita ini dengan sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita memohon agar kiranya apa yang sudah kita lakukan dari pagi sekitar jam 9 tadi ya, sampai siang hari ini Allah berkahi dan kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan untuk memulai doa ini kita sama-sama membaca ulumul Quran, khususnya untuk yang Muslim saya akan pimpin dengan doa Islam, dan yang lain boleh menundukkan hati dan kepala ya untuk berdoa kepada Allah Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Baik, kita mulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya karim ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad su'atan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbalana biha jamil hajat wa ma bihi min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat. وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ya Allah ya Rabbana ya Ma'bud ya Karim ya Rabbal Alamin. Kami berkumpul pada hari ini sejak pagi tadi jam 9 hingga siang hari ini ya Allah, tidak lain adalah untuk kami bisa saling bersilaturahmi. Terkhusus silaturahmi antara alumni dari SMP Negeri 9 Bandung dan kemudian bekerjasama dengan pihak Stay Indonesia Jakarta. Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan, memanjangkan umur kami dalam keberkahan dan ridhamu, dan membuka rezekimu yang engkau telah siapkan untuk kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan ampunilah wabil khusus dosa dan kesalahan almarhum salah satu guru dari SMP Negeri 9 yaitu Bapak Suwigyo. Tempatkanlah beliau di tempatmu yang mulia ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kami kemanfaatan dari segala ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, tunjukilah kami selalu ke dalam jalan yang benar ya Allah yang kau ridhai. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Amin Allahumma amin. Hatur nuhun sadayana alumni SMP 9 Bandung. Hatur nuhun pisan Pak Asep sudah memimpin doa. Dengan berakhirnya doa disampaikan oleh Pak Asep, acara kita berakhir di pembiayaan untuk UMKM ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan lebih detail dalam rangka usaha kita bersama. So kira-kira itu, terima kasih banyak untuk Pak Agustian dengan seluruh staf dari Stay Indonesia. Kita akan masuk ke acara door prize setelah ini Pak. Jadi Bapak Ibu dari Stay silahkan untuk menyaksikan, tetapi kalau ada yang lebih penting boleh juga live, tidak menjadi masalah. Oke. Teman-teman SMP 9ku atau Baraya Salapan, hari ini kita boleh ngomong bahasa Sunda karena sekarang sudah tinggal masuk ke posisi door prize.